Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre. Sahabat, nama Yusuf Kalla baru-baru ini naik lagi ke permukaan menjadi perbincangan publik. Nah, oleh karena itu banyak pihak yang juga mulai mengorek-ngorek apa saja yang berkaitan dengan figur Yusuf Kalla. Akibat komentarnya tentang kevakuman, kekosongan kepemimpinan lantaran Rizik Syihab pulang, kemudian katanya ia adalah karismatis, punya banyak pengikut, dan sebagainya. Sehingga salah satu komentarnya mengatakan soal TNI yang tidak perlu terlalu berlebih-lebihan lah, kira-kira seperti begitu. Nah, ini tentu mengundang pro kontra, dan di lain sisi banyak kalangan yang juga mulai menyoroti kenapa Yusuf Kalla dikatakan turun gunung, katanya begitu. Nah, salah satu yang terkait dengan figur Yusuf Kalla ini adalah yang namanya kelompok usaha Bosowa, di mana Aksa Mahmud dan keluarga itu masih terkait dengan yang namanya Pak Yusuf Kalla ini. Nah, baru-baru ini kita juga melihat kembali beberapa file yang terkait dengan Bosowa. Pada Oktober lalu, baru-baru ini diberitakan bahwa grup Bosowa ini digugat oleh Qatar National Bank atau Bank Nasional Qatar. Nah, ini berita yang saya kutipkan dari media, salah satunya adalah kompas.com, bahwa Qatar National Bank ini menggugat keluarga pendiri dari Bosowa Group terkait perkara One Prestasi. Artinya keluarga ini dianggap oleh QNB atau Qatar National Bank tidak memenuhi janjinya atau One Prestasi. Gugatan dilayangkan ke Pak Aksa Mahmud, Erwin Aksa, Sadikin Aksa, dan Muhammad Subhan Aksa. Jadi ini keluarga besar Aksa. Nah, ini sudah didaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri tanggal 5 Oktober yang baru lalu. Nah, kalau kita melihat di sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta, lewat kuasa hukumnya QNB, yaitu Febranto Yudo Kartiko, selain dari Aksa Mahmud dan keluarga, gugatan QNB ini juga dilayangkan kepada satu badan usaha namanya Mark Supreme Limited. Ini di luar negeri. Nah, ini jadi menarik. Jadi nanti ada komentar dari keluarga ini. Nah, dalam petitum kasus perdata ini, QNB minta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatannya. Nah, berapa gugatannya? Nilainya. Nah, karena apa? Karena para tergugat ini menurut Qatar National Bank melakukan perbuatan cedera janji, yaitu One Prestasi tadi, atas akta-akta jaminan. Nah, QNB juga minta untuk menghukum para tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar seluruh kewajibannya kepada penggugat. Nah, apa tuntutannya? Nilainya ternyata tidak main-main, sahabat Indonesia. Nilai kewajiban itu sejumlah 352.906.000 juta dolar AS untuk fasilitas A dan 131.500.000 dolar lebih untuk fasilitas B. Jadi ada dua stream dari pinjaman ini. Tambah bunga lagi 6,36% yang dihitung sejak tahun 2020 31 Agustus. Nah, secara total gugatannya itu sebesar 484,4 juta US dollar. Kalau dirupiahkan dengan kurs 14.700 sekitar 7,12 triliun rupiah. Ini jumlah yang fantastis tentunya. Nah, tidak jelas memang pinjaman yang dilakukan oleh Bosowa atau keluarga Aksa Mahmud atau lewat perusahaan mungkin cangkangnya ya yang di Singapura yang namanya tadi itu Mark Supreme Limited, itu untuk apa? Nah, banyak spekulasi yang beredar di media sosial dan perbincangan ruang publik
tentang rancangan bisnis dari keluarga Aksa Mahmud, Bosowa, yang berkaitan katanya juga dengan Pak Yusuf Kalla mengenai proyek-proyek pemerintah. Mungkin sejak Pak Yusuf Kalla menjabat sebagai Wapres, kemudian juga setelahnya. Jadi ada proyek pembangunan pelabuhan dulu yang tiba-tiba pindah lokasi dan sebagainya. Tapi kita tidak akan membahas soal itu. Kita akan melihat bagaimana dari sisi political ekonomi politik, bahwa upaya-upaya ekonomi di dalam satu negara berkembang itu seringkali berkaitan dengan para penguasa. Jadi antara pengusaha dan penguasa ini saling berkolaborasi. Nah, kolaborasi tidak ada masalah. Yang repot kalau berkolusi untuk ujung-ujungnya bancaan atau korupsi. Nah, lantaran banyak proyek yang akhirnya gagal atau tidak seperti yang dirancangkan dalam bisnis plan mereka, maka utang yang sudah lebih dulu ditarik ini akhirnya tidak menghasilkan produksi seperti yang diharapkan, sehingga ujungnya adalah gagal bayar. Nah, kalau ada pihak bank yang akhirnya memutuskan untuk melakukan tuntutan, ini adalah langkah terakhir, karena biar bagaimanapun kita tahu bahwa bank itu sangat membutuhkan para pengusaha sebagai mitra untuk memutar uang yang dia kumpulkan dari para penabung-penabungnya atau penyimpan-penyimpan dana di bank itu. Jadi pastilah kita sudah yakin lewat berbagai macam usaha dan daya upaya, sebuah bank itu akan berusaha menolong nasabahnya supaya mampu bayar. Tetapi yang jadi persoalan kalau nasabah itu memang tidak punya bisnis proposal atau bisnis ideas yang betul-betul untuk menghasilkan satu produksi. Nah, kalau lewat proyek-proyek titipan, kita katakan begitu, yang akhirnya ternyata setelah masa jabatan dari patronnya itu selesai, maka bisnis proposal itu berantakan semua. Nah, kita tidak menuduh bahwa ini lantaran bisnis proposal itu jadi berantakan, tetapi menimbang jumlah yang begitu besar, kemudian statement dari penuntut yaitu QNB Bank bahwa gugatan dilayangkan juga kepada satu perusahaan di luar, offshore namanya itu, biasanya SPV ya, Special Purpose Vehicle, itu adalah Mark Supreme Limited, juga dilayangkan ke sana. Nah, siapa di belakang Mark Supreme Limited ini? Ya tentu saja yang berkaitan, yang bertindak sebagai semacam penjamin begitu ya. Dan dalam hal ini nampaknya keluarga Aksa atau Bosowa Group itu. Nah, ditanyakan oleh seorang jurnalis, kalau nggak salah dari Kontan, kepada Erwin Aksa, dan Erwin Aksa mengatakan, merespon bahwa pinjaman itu dilakukan oleh perusahaan offshore, dan itu menurutnya rahasia. Nah, memang mengapa rahasia kita nggak tahu ya, namanya juga rahasia. Tetapi ini menimbulkan banyak spekulasi, menimbang juga perkara yang terjadi baru-baru ini tentang figur Pak Yusuf Kalla, keterkaitannya dengan Bosowa Group, Kalla Group dan lain-lain. Nah, memang tidak terang benderang, karena dalam bisnis itu banyak juga rencana bisnis dan operasi bisnis yang memang tidak bisa dibuka ke publik karena ada pertimbangan persaingan. Tetapi manakala sebuah bank yang menghimpun dana publik itu sudah melakukan gugatan kepada nasabahnya sendiri, ini bukan satu peristiwa yang enteng atau kecil, sahabat Indonesia. Dan karena juga menyangkut satu figur yang punya pengaruh politik cukup besar. Nah, kita sama-sama akan melihat bagaimana akhir dari peristiwa ini, atau katakanlah prahara QNB 7,12 hampir begitu ya, triliun rupiah yang digugat oleh QNB, Qatar National Bank, kepada keluarga Aksa, Bosowa, yang juga terkait dengan Pak Yusuf Kalla. Kita tidak menuduh ada kong kali kong di belakangnya, tetapi peristiwa ini sudah muncul ke permukaan. Seiring dengan munculnya Pak Yusuf Kalla kembali ke panggung politik dengan datangnya Rizik Syihab, dengan komentarnya yang mengatakan bahwa terjadi kekosongan kepemimpinan dan sebagainya. Nah, ini kait-mengait antara isu politik dan ekonomi
khususnya di Indonesia, sahabat Indonesia ini tidak bisa dinafikan. Kita harus melihat karena apa? Karena satu hal, bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia ini atau kapitalisme, model kapitalisme di Indonesia ini seperti dikatakan oleh seorang profesor dari Harvard dulu, namanya ersatz capitalism atau kapitalisme semu, di mana kapitalisme atau pergerakan modal itu harus selalu punya patron di sisi penguasa, sehingga pengusaha berkaitan dengan penguasa. Apakah skema ini juga berlangsung di dalam perkara ini? Nah, kita akan pantau peristiwa ini, kasus ini, semoga bisa menjadi terang, dan perkara yang digugat oleh QNB Bank juga bisa dibuka di dalam pengadilan yang terbuka, sehingga publik bisa menilai, karena di dalam kasus ini ada figur-figur publik yang terlibat, dan ada dana publik yang terlibat. Masalah belum selesai, kita ikuti terus, sahabat Indonesia. Prahara QNB Bank versus keluarga Aksa, di mana Pak Yusuf Kalla juga adalah kaitan atau masih berhubungan saudara dengan keluarga Aksa Mahmud ini. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre berikutnya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, mencerdaskan dan mencerahkan bangsa.